Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian dan hormat kami kembalikan hanya kepada Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang mengasihi kami lebih dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Kami menyadari betul bahwa kami makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, di mana Tuhan memberikan kami akal budi, di mana Tuhan memberikan kami pengertian. Oleh sebab itu, biarlah kami saat pagi hari ini boleh datang bersyukur atas anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Di dalam setiap kelemahan kami, dalam setiap kekurangan kami membutuhkan pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami buka hati kami untuk kami belajar dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini boleh menjadi tuntunan bagi setiap jalan-jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita saat pagi hari ini, saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 8. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada sebuah penelitian yang menyambut anti-bullying day yang diselenggarakan oleh IKEA pada tahun 2018. Penelitian ini mempraktikkan perundangan terhadap tanaman yang melibatkan dua tanaman hias yang hampir identik. Kedua tanaman tersebut ditempatkan di sekolah dan dirawat dengan pemberian air, pupuk, sinar matahari dalam jumlah dan cara yang sama selama 30 hari. Yang membedakan, para siswa diminta mengucapkan kata-kata positif kepada tanaman yang satu dan kata-kata negatif kepada tanaman yang lainnya. Hari demi hari, tanaman yang mendapatkan kata-kata positif terus bertumbuh dan memiliki daun yang sangat segar. Sementara daun tanaman yang mendapatkan kata-kata negatif mulai menjadi layu dan berubah menjadi coklat. Pada hasil akhir eksperimen, tanaman yang didapatkan atau tanaman yang mendapatkan kata-kata positif tetap sehat dan berkembang dengan baik. Sementara tanaman yang mendapatkan kata-kata negatif menjadi tidak subur. Hal ini mengingatkan kita tentang sikap mengeluh lewat kata-kata negatif yang pada akhirnya memberikan dampak tidak baik pada hidup kita. Pernahkah kita mengoreksi diri? Apa yang sering terlontar dalam mulut kita sendiri? Seberapa sering kita mengeluh seperti bangsa Israel? Banyak dari kita seperti bangsa Israel yang meskipun telah dipelihara oleh Tuhan, selama menempuh perjalanan panjang melalui padang gurun dengan mencukupi segala kebutuhan mereka, mereka tetap saja mengeluh, bahkan melawan Tuhan. Alih-alih fokus kepada berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada mereka, kita malah fokus terhadap hal-hal yang tidak kita miliki. Sehingga kekecewaan mengalihkan perhatian kita dari kasih Allah.
Hal ini kita diingatkan untuk memilih bersyukur dan bukannya mengeluh atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah bahwa Dia tidak pernah memberikan kurang dari apa yang kita butuhkan. Berhentilah mengeluh. Kita semua memiliki beribu alasan untuk selalu merasa bersyukur dan diberkati setiap hari. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sering mengeluh atau apakah kita lebih sering bersyukur kepada Tuhan? Yang kedua, apakah hubungan kita dengan Tuhan terganggu dengan sikap kita yang sering mengeluh? Ini pertanyaan yang mesti kita renungkan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang kita dengarkan, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biarlah kita menjadi siswa-siswi, Bapak Ibu guru, yang terus belajar bersyukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Kesempatan-kesempatan yang kita miliki, mari kita pergunakan dengan baik. Kita masih lebih bersyukur dari siswa-siswi yang ada di pelosok. Kita masih lebih bersyukur daripada Bapak Ibu guru yang ada di pedalaman, di mana kita bisa menikmati jaringan internet 24 jam, di mana kita masih bisa menikmati fasilitas yang bisa saya katakan baik dibandingkan siswa-siswi yang ada di pelosok-pelosok Nusantara, yang dimana mereka harus juga tetap mengikuti proses pembelajaran PJJ. Kita harus bersyukur sebagai Bapak Ibu guru, di mana kita tidak mengunjungi anak-anak kita satu persatu, seperti yang dilakukan oleh beberapa guru yang ada di pedalaman. Oleh sebab itu, baik anak-anakku sekalian, baik kita semua Bapak Ibu guru, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita selalu mengeluh, tetapi banyak alasan bagi kita untuk kita bersyukur di hadapan Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa untuk bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami boleh tetap mengikuti proses pembelajaran PJJ, walaupun dalam keadaan sulit, yang dimana bangsa kami bahkan dunia ini sedang dilanda oleh virus COVID-19. Tetapi itu tidak membuat kami patah semangat. Itu tidak membuat kami kehilangan motivasi untuk kami terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sebagai siswa-siswi SMA Kasih Karunia, kami mampu terus untuk bergerak, kami mampu terus untuk berjalan, untuk meniti setiap masa depan kami, meraih cita-cita kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada Tuhan. Walaupun proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah melalui jarak jauh, kami masih dapat bersyukur menikmati jaringan internet selama 24 jam. Kami masih memiliki fasilitas yang baik untuk kami boleh terus belajar. Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang terus mampu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kekurangan-kekurangan yang ada, biarlah itu menjadi satu pendorong bagi kami, menjadi satu motivasi bagi kami, untuk kami lebih lagi berkarya, untuk lebih kami lagi giat. Kelak masa depan kami, kehidupan kami yang akan datang lebih baik
daripada hari-hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kedua orang tua kami. Engkau kiranya panjangkan umur mereka, limpahi mereka dengan berkat-berkat jasmani, limpahi mereka dengan berkat kesehatan, limpahi mereka dengan berkat sukacita, sehingga kedua orang tua kami boleh terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami pribadi lepas pribadi, bahkan memenuhi kebutuhan keluarga kami dimanapun kami boleh tinggal. Kami berdoa Tuhan buat sekolah kami kasih karunia yang boleh terus berjuang untuk boleh terus melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Segala tantangan dan hambatan yang boleh ada, kiranya Tuhan tolong sekolah kasih karunia. Bapak Ibu guru yang boleh terus berjuang, yang harus meninggalkan keluarganya, walaupun di tengah jalan kami harus berjuang untuk menghindar atau kami tidak tertular virus COVID-19. Tuhan tolong kami, biar kami juga tetap sehat dan kami tidak menjadi orang yang menularkan COVID-19 kepada keluarga kami atau kepada rekan-rekan sekerja kami. Oleh sebab itu Tuhan tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat setiap siswa-siswi kami, baik yang ada di kelas 10 IPA, 10 IPS, 11 IPA, 11 IPS, 12 IPA, 12 IPS. Tuhan, siswa kami yang 34 ini hamba pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Mereka-mereka inilah yang menjadi masa depan keluarga mereka, menjadi masa depan bangsa dan negara, menjadi masa depan gereja Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati mereka, hikmat yang daripada Tuhan ada bagi mereka, kesehatan, semangat, motivasi boleh terus bertumbuh di dalam diri mereka, sehingga mereka boleh terus berlari, bersemangat untuk boleh terus belajar dengan tantangan-tantangan yang ada. Karena mereka menjadi siswa-siswa yang hebat, siswa-siswi yang kelak nanti akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang juga memberkati bangsa dan negara kami. Kau memberkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi dengan wakilnya. Mari Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan menjadi bagian mereka dalam memimpin dan membawa bangsa ini pada perubahan demi perubahan yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami. Tuhan ampuni kami atas setiap dosa dan kesalahan kami. Biarlah kiranya pengampunan yang daripada Tuhan yang menjadi bagian kami saat hari ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri doa kami ini. Haleluya. Amin.